Inilah dosa orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Hukum mengerjakan sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi umat muslim. Apabila seorang muslim sengaja meninggalkan sholat, maka hukumnya adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiangnya agama, maka, barang siapa yang mendirikannya, maka berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka berarti ia telah merobohkannya." Selain berdosa, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapat kesialan di dunia dan akhirat sebagaimana kisah berikut. Dikisahkan, pada suatu hari, dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab, ia datang menuju pintu masjid sembari menangis bercucuran air mata. Melihat hal itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Kenapa kamu menangis wahai anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Wahai utusan Allah, bapakku meninggal dunia, sedangkan ia tak punya kain kafan dan tak ada yang memandikannya." Lalu, Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar dan Umar untuk pergi melihat si mayit. Atas perintah Nabi, berangkatlah sahabat Abu Bakar dan Umar menuju kediaman si mayit. Setelah sampai, alangkah mengejutkannya kondisi si mayit. Rupanya, mayit itu nampak seperti babi hitam. Hal ini tentu terlihat aneh. Pasalnya, tidak biasa ada orang mati dengan kondisi menakutkan seperti itu. Apalagi rupa si mayit telah berubah menjadi hewan najis seperti babi hitam. Karena melihat hal yang aneh dan tak lazim, sahabat Abu Bakar dan Umar lantas pergi dan menemui Nabi untuk memberitahukan kondisi si mayit. Setelah sampai, sahabat Abu Bakar dan Umar lantas berkata kepada Nabi, "Tadi kami melihat dia si mayit tak lain seperti babi hitam ya Rasulullah." Setelah menerima laporan itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu pergi mengunjungi jenazah itu. Setelah sampai, Nabi lalu mendoakan si mayit. Setelah itu, akhirnya rupa si mayit berubah kembali seperti rupa aslinya. Subhanallah. Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyolati si mayit. Peristiwa ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang apa sebabnya si mayit berubah seperti itu. Setelah itu, Nabi dan para sahabat berangkat untuk menguburkan jenazah si mayit. Namun, di saat para sahabat hendak menguburkan jenazah, tiba-tiba jenazah terlihat kembali seperti babi hitam lagi. Nabi lantas bertanya kepada anak si mayit, "Wahai anak muda, perbuatan apakah yang pernah dikerjakan bapakmu selama hidup di dunia?" Pemuda itu menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mau sholat." Nabi lantas bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, perhatikanlah nasib orang yang tak mau sholat. Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bagaikan seekor babi hitam." Naudzubillah min zalik. Kisah ini benar-benar memberikan pelajaran penting dan berharga bagi kita, yaitu agar kita jangan suka melanggar perintah-perintah Allah dan jangan melakukan larangan-larangannya. Dikisahkan juga, dahulu ada seorang pria berjalan di sebuah perkampungan. Di suatu hari, pria itu ditemani setan sehingga dia tidak melaksanakan sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Ketika pria itu mau tidur, tiba-tiba setan melarikan diri. Pria itu lantas bertanya kepada setan, "Kenapa kamu lari dariku?" Setan menjawab, "Sesungguhnya, diriku sudah bermaksiat kepada Allah selama hidupku hanya sekali saja, namun kemudian aku dikutuk. Sedangkan kamu bermaksiat kepada Allah 5 kali. Maka, aku takut kepada Allah sekiranya Dia marah kepadamu dan menekanku juga bersama kamu dikarenakan kemaksiatanmu." Perlu diketahui, ada banyak keutamaan-keutamaan ibadah sholat, dan ada juga azab bagi orang yang suka meninggalkan sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang memelihara sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memeliharanya, maka dia tidak memperoleh cahaya, bukti, maupun keselamatan. Sedang pada hari kiamat ia bersama Korun, Firaun, Hamam, dan Ubay ibnu Khalaf." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya, keburukan orang yang meninggalkan sholat itu menular kepada 70 orang dari keluarganya dan tetangga-tetangganya. Bahkan dari sekarang ini sampai kepada zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan, hal itu karena apabila orang yang melakukan sholat itu duduk dalam tasyahud, dia membaca, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, yang artinya, sejahtera atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Jadi pahalanya orang yang melaksanakan sholat juga sampai kepada orang-orang mukmin dari sekarang sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat, dia mencegah kebaikan itu. Dengan demikian, dia seperti orang yang keburukannya menimpa semua umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Semoga kisah ini bisa memotivasi kita agar senantiasa menjaga sholat kita, karena seperti hadis di atas, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Apabila orang-orang Islam mendirikan sholat, maka sama halnya mereka menegakkan agama Islam. Namun apabila mereka malas sholat bahkan tidak mengerjakan sholat, maka sama halnya mereka meruntuhkan agamanya sendiri. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang Muslim. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.